Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Ramdhani dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang realisasi Pancasila. Tanpa berlama-lama lagi, inilah penjelasannya. Realisasi Pancasila merupakan simbol negara Indonesia yang memiliki 5 pilar dasar. Pancasila juga digunakan sebagai dasar atau format untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pancasila resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 dan tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Realisasi serta pengalaman Pancasila yang objektif, yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasi konkretnya merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Oleh karena itu, implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan norma secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan. Namun demikian, sangatlah mustahil implementasi Pancasila secara objektif dalam bidang kenegaraan dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh realisasi Pancasila yang subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila pada setiap individu, perseorangan, termasuk pada penyelenggaraan negara dalam hidup bersama, yaitu berbangsa pada negaranya. Bahkan menurut Noto Nagoro, pelaksanaan Pancasila yang bersumber dari Pancasila dasar filsafat negara ini justru lebih penting dari lebih menentukan daripada pelaksanaan Pancasila yang objektif. Dalam arti pelaksanaan Pancasila yang subjektif merupakan persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila yang objektif. Implementasi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan kenegaraan akan mengalami suatu kegagalan bila mana tidak didukung oleh manifestasi pelaksanaan Pancasila yang subjektif, baik oleh setiap warga negara, terutama oleh setiap penyelenggaraan negara. Dalam penjelasan resmi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat dalam lembaran Negara Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti mengandung sesuatu konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah, para penyelenggaraan negara untuk memelihara norma budi pekerti kemanusiaan yang luhur, memegang teguh cita-cita norma rakyat yang luhur. Hal ini diartikan bahwa pelaksanaan Pancasila yang subjektif itu dapat terlaksana dengan baik manakala tercapainya suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan bentuk suatu untuk sinergi dalam suatu bentuk keharmonisan yang mewujudkan bentuk kehidupan yang memiliki keseimbangan kesadaran wajib hukum dengan kesadaran wajib norma. Realisasi dan pengalaman Pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib
hukum yang memiliki norma-norma tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Hal ini dimaksudkan agar memiliki daya imperatif secara yuridis walaupun akualitasi objektif tertuang dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasi pelaksanaan Pancasila secara optimal justru realisasi subjektif yang memiliki kekuatan daya imperatif moral merupakan suatu persyarat bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif. Dengan kata lain, aktualisasi subjektif lebih menentukan keberhasilan aktualisasi Pancasila yang objektif, dan tidak sebaiknya dapat juga dikatakan bahwa aktualisasi secara objektif itu akan berhasil secara optimal bila mana didukung oleh aktualisasi oleh pelaksanaan Pancasila secara subjektif. Hal ini terbukti dalam sejarah pelaksanaan Pancasila selama ini, yang dalam kenyataannya tidak mendasarkan pada interpretasi pelaksanaan Pancasila sebagaimana terkandung dalam penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa undang-undang harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah penyelenggaraan negara untuk memegang teguh dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat untuk luhur. Hal ini mengandung arti bahwa dalam realisasi Pancasila yang objektif, selain penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek, penyelenggaraan negara juga harus diwujudkan dalam moralitas para penyelenggaraan negara. Adapun beberapa moralitas para penyelenggaraan negara, yaitu 1. Realisasi Pancasila yang objektif. Realisasi pengalaman Pancasila secara objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam praktis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasi konkretnya merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia. Implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum moral secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan. Realisasi dan pengalaman Pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Hal ini dimaksudkan agar memiliki daya implementatif secara yuridis walaupun aktualisasi objektif tertuang dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Namun dalam implementasi pelaksanaan Pancasila secara optimal justru realisasi subjektif yang memiliki kekuatan daya implementasional merupakan suatu persyarat bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif. Dengan kata lain, aktualisasi objektif lebih menentukan keberhasilan aktualisasi Pancasila yang objektif, dan tidak sebaiknya dapat juga dikatakan bahwa aktualisasi secara objektif itu akan berhasil secara optimal bila mana didukung oleh aktualisasi atau pelaksanaan Pancasila secara subjektif. 2. Penjabaran Pancasila yang objektif. Pengertian penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan semua bidang kekurangan dan terutama realisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut. Tafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam filsafat negara Indonesia tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat. Interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara. Pelaksanaan undang-undang yang harus dilengkapi dan menyeluruh meliputi seluruh undang-undang di bawah undang dan keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara. Pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan juga didasarkan oleh kerohanian Pancasila. Bahkan yang lebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan konkretnya, yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan, antara lain bentuk dan kedaulatan negara. 1. Hukum penerunang, undang-undang dan peradilan. 2. Sistem demokrasi. 3. Pemerintah dan pusat sampai daerah. 4. Politik dan luar negeri, keselamatan, keamanan dan pertahanan. 5. Kesejahteraan. 6. Kebudayaan. 7. Pendidikan dan lain sebagainya. 8. Tujuan negara. 9. Reformasi dan segala pelaksanaannya. 10. Pembangunan nasional dan lain pelaksanaannya di kenegaraan. Sekian itulah materi realisasi Pancasila oleh saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.